Kan Mas, di pegawai sekretaris negara namanya Pak Tikno. Biasanya sering minta sambal, katanya sebelumnya enak itu. Kayaknya. Lalu si anaknya LP juga hampir tiap hari tuh. Anaknya LP Indah dia tuh. Dagang sepi, minta maksa. Saya di Pantung gerobaknya aja pernah. Sekalipun kita orang susah, baik tukang pulung, tukang beca, kalau kita mulia ya lebih mulia daripada pejabat presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak jualan apa ini Pak? Jak buah. Berjak buah. Iya. Wah, udah berapa lama jualan Pak? Wah, udah lebih dari 20 tahun, Pak. 20 tahun. Iya, Tahu lebih. Bapak namanya siapa nih? Nama saya Sulaiman. Pak Sulaiman. Dari Cirebon. Dari Cirebon. Iya. Ini apa nih Pak? Ini jambu air. Jambu air. Iya. Terus di sana Ada kedongdong. kedong-dongnya mana tuh? Ini kedongdong nih. Ini juga tuh. Tuh. Kedong-dongnya. Iya. Itu ada Terus pepaya. pepaya. Ada nanas juga belum dikupas, ada di dalam. Iya. Tuh mangga. Iya. Ini rujaknya berapa? 15.000. 12.000 itu isinya apa aja tuh? Isinya ya ada jambu, paya, terus mangga, kedondong, bangkoang. Kadang-kadang ya pakai jambu kristal, tapi sekarang lagi nggak bawa. Oh gitu. Cuman orang kadang-kadang nawar 13 ya saya kasih gitu. Penting masih ada untungnya gitu. Masih ada aja orang nawar pada harganya udah segitu. Ada. Oh, ada ya orang ya. Iya. Nah terus tuh yang bulat yang gede sendirian tuh mangga, dia satuan tuh. Iya. Satuan. Yang gede-gede ini 10.000. Kalau yang ini kecil nih 5.000. Oh gitu. Iya. Pak, mangga satu berapa? Apa? Mangga. Mangga yang mana? Oke. Beli buah Pak. Maaf ya Pak. Ya, ya. Paling gede nih di antara ini. Iya. Gede banget ya. Iya. Mangga apa namanya nih Pak? Ini mangga Indramayu, Mas. Oh Indramayu. Iya. Garing ya kayaknya ya. Iya, dari paling enak mangga ini buat kerjakan tuh. Wih. Habis spray lama banget, setahun lebih saya. Baru jualan lagi. Iya. Gede banget. Segitu berapa Pak? 10.000. Oh 10.000. Iya. Oh gede banget. Langganan sini Pak, sering Pak? Enggak, pas lewat aja. Pas lewat aja. Maaf ya nih ganggu. Ya, nggak apa-apa. Pas lewat lihatnya seger banget. Seger banget ya. Kan belum pada tahu soalnya baru jualan lagi. Baru jualan lagi. Lalu si anaknya LP juga hampir tiap hari tuh. Anaknya LP. Indah dia tuh. Dawia. Langganan banget. Semenjak dari Percik tuh. Di apa perguruan tinggi ini SMA langganan saya tuh. Wah, berarti udah lama banget dong ini ya? Abang Asari juga langganan saya ada waktu di Percik itu. Oh gitu.
Banyak, artis juga banyak tuh. Rahma Asari waktu di perguruan Cikini itu di SMA. Persik sana. Iya. Di sini ngontrak atau ada keluarga? Di sini karena habis corona ini saya habis bangkrut. Di sini ya ngontrak sama teman, sama keluarga di kampung. Barengan sama teman. Iya. Waktu itu saya 2 bulan nggak mampu bayar kontrakan. Nah pas saya pulang kampung, yang punya rumah nanya, ini mau dilanjutin nggak? Karena saya nggak punya duit, minta bantuan sama saudara juga nggak bisa membantu. Akhirnya aku nggak bisa jawab. Nah akhirnya tuh dikontrakin sama orang lain. Saya punya utang 4 bulan itu hanya. Tapi karena saya belum bisa bayar, saya juga namanya yang punya rumah juga malu mas. Sebenarnya saya kalau punya duit aja saya bayar itu kontrakan, walaupun barang saya hilang semuanya karena semuanya kesalahan dari saya itu. Kalau yang punya rumah sudah nanyain mau dilanjutin enggak, karena saya nggak bisa jawab apa-apa. Mau bilang lanjut nggak punya duit, mau bilang nyerang nggak, perabotan saya banyak banget. Akhirnya saya nyerah tanpa bicara, istilahnya begitu. Bisa bangkit lagi gimana nih caranya? Bangkit lagi, saya nganggur 1 tahun lebih. Saya punya teman ngajak jualan nanas madu di jalan itu apa namanya, hutan kayu tuh. Saya keliling di situ jalan kayu manis sampai jalannya kalau dilurusin nih dari Pancoran ada ke Lenteng Agung. Padahal saya sebelumnya saya nggak pernah keliling jauh begitu tuh mas. Karena demi membela keluarga, batin dalam hati saya tuh nangis terus terang aja. Nggak bisa nafkahi keluarga tuh. Makanya saya ya batin saya nangis terus jalan menuju Pangkalan tuh dari kira-kira Pancoran Lenteng Agung lah. Tiap hari tuh kalau mau pulang pusing saya bikin gimana nih, mau nangis gimana saya tuh. Hati sebenarnya sedih, tapi ya saya jalan hitung-hitung latihan Kopassus gitu aja. Dan akhirnya ya ada hikmahnya mas. Setelah jalan jauh seakan-akan di sini tuh nggak ada yang jauh, dekat semua perasaan. Dari tempat dagang manapun mau keliling kemana jadi nggak ada yang capek, nggak ada yang jauh. Setelah saya di hutan kayu di dekat komplek Hakiman tuh mas, kelilingnya ini sampai jauh banget ke pasar Jangkrik lurus terus itu. Saya mangkal di ini mas. Matraman ya? Iya dari Matraman tuh. Saya mangkal di sini di Kio Medis di situ di Jalan Kayu Sempat. Itu baik semua tuh dokternya, ini pegawainya mas saya baik, sholat, numpang mandi di situ baik banget. Iya di situ 1 bulanan lah di situ di Kio Manis jualan nanas madu. Cuman ya itu kalau hujannya sepi pada hancur juga. Kurang lebih di situ hampir 1 bulan cuma dapat duit untung 1 juta mas. 1 juta buat nganggur berapa hari tinggal 700. Nah setelah tinggal 700 saya jualan rujak di begini. Ini pun saya gerobak dapat pinjam, gerobak saya udah kesita saya. Jadi saya datang situ nggak punya apa-apa. Modalnya cuma modal duit 700. Akhirnya punya dari temen dan gerobak pun pinjam. Dari kampung sini cuma punya duit 700. Hasil jualan nanas madu selama 1 bulan tuh. Sekarang lanjut lagi nih jualan buah kayak gitu lagi? Iya lanjut lagi. Itu pun nggak seperti dulu, masih agak sepi mas. Nggak seperti sebelum corona kan jelas hasil tuh. Tahun nih. Boleh tau nggak suka dukanya usaha kayak gini gimana Pak? Ya suka dukanya macam-macam Pak. Kadang-kadang ya di rese preman-preman istilahnya minta maksa. Iya udah dagang sepi minta maksa. Saya di Pantung gerobaknya aja pernah. Oleh ini minta maksa buat kayak orang-orang mabuk gitu di sini tuh. Sampai gerobak saya hancur, mau dikeroyok saya 4 orang di sini. Pernah saya tuh. Cuman saya sih yang ngalah aja namanya orang dagang gitu ya. Oke, boleh kasih tahu nih masih motivasi buat orang di luar sana nih yang mungkin sama seperti Bapak nih untuk menjalani ini gimana menyikapinya nih Pak? Nah, kita penting dagang tuh harus semangat. Dan kita harus sama langganan pun harus baik gitu. Sopan santun dan tetap kita selalu ingat pada Allah dalam keadaan apapun kita harus jangan sampai tinggalin sholat gitu ya. Terus terang aja nih, sholat saya sewaktu di sana dibeli 5 juta, enggak saya jual mas. Saya ini duit 5 juta, kamu jangan sholat. Demi Allah, saya nggak bakalan terima duit itu. Masa makan saya di mana-mana ya, walaupun dalam keadaan apapun, di sini banyak preman apa tuh, enggak tinggal aja waktunya sholat saya. Bagi saya sih yang namanya walaupun dagang dalam keadaan apapun ya namanya kewajiban tetap nggak ditinggalin mas. Makanya alhamdulillah saya ya masalah sholat sih nggak pernah tinggal, masalah walaupun dagang kayak apa keadaannya. Ya masalah walaupun dagang sepi saya terima lega aja istilahnya. Kita mikirnya ada orang yang lebih susah daripada saya gitu.
penting kita tetap hidup itu dalam ridho Allah gitu aja. Target saya begini, hidup tuh harus bisa mendapat ridho Allah, Mas. Karena walaupun kaya apa artinya kita jadi orang kaya tidak diridhoi Allah, sematinya di akhirat di neraka. Iya kan? Percuma kita kaya kalau kita hidup nggak punya iman. Orang kaya nih, Mas, kalau hidup nggak punya iman, nggak sholat, hukumnya lebih rendah daripada binatang, Mas. Lebih rendah daripada binatang. Sekalipun kita orang susah, baik tukang pulung, tukang beca, kalau kita mulia, ya lebih mulia daripada pejabat presiden. Kalau seandainya presiden itu tidak sholat. Jadi yang namanya sholat, orang beriman itu derajatnya di sisi Allah tuh tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya kan? Jadi masih tetap semangat ya jualan. Semangat. Semangat ya. Selama kita masih ada sisa ini sih. Ini apa, sambal kacang? Iya. Mantap, bikinan sendiri nih Pak. Iya. Bapak bikin sendiri? Bikin sendiri. Ini pedes ya? Ya pedes lah, cobain aja. Nih, mantap, pedesnya ada. Ini kalau saya tahu di sini, teman saya juga ada yang pegawai di Istana Merdeka, Mas. Dia pegawai sekretaris negara, namanya Pak Tikno. Biasanya sering paling sini minta sambal, katanya sambal saya enak itu. Kayaknya enak. Dia akhirnya mau Jokowi, mau SBY, yang dia di situ di Pomat tuh. Gitu. Iya, nah, teman saya itu baik banget tuh, namanya Pak Tikno tuh. Kalau saya suruh main nih, nggak boleh pulang. Sekarang belum tahu saya datang sini tuh. Kalau tahu biar nongol dia, baik banget tuh orangnya, walaupun dia orang gede nih. Dia nggak peduli, istilah sama kita menghormati banget. Karena seiman istilah, sering ke masjid, saya juga sering ke masjid gitu. Jadi di situ letak keakrabannya tuh. Cuma kalau orang takwa itu berteman tuh bukan mandang kayanya kayak miskinnya, Mas, tapi imannya. Iya. Oke, Pak, taruh sini dulu, Pak. Pakai garam kan ya? Pakai garam, Pak. Taruh di pinggirin, Pak. Rujak buah Pak Sulaiman. Mantap. Gue cobain dulu nih. Katanya sambalnya enak banget di sini, guys. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mangganya. Wow. Enak banget. Seger. Garamnya asin banget. Enak. Bengkuang. Jadi tadi di sini ada jambu, ada bengkuang, ada mangga, ada nanas, ada kedong-dongnya juga. Kita cobain lagi. Seger banget, guys. Mantap. Setelah nyobain rujaknya, sekarang gue nyobain mangganya nih, guys. Nih, mangga Indramayu. Tuh. Mantap, guys. Ini rasanya manis apa enggak ya? Kita cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue tadi dikasihnya agak matang ya, jadi main manis. Karena gue tadi nggak buat rujak, ini cukup bertiga dua aja enak. Aman. Pak Sulaiman. Iya. Wow, rujaknya enak banget. Itu sambalnya buatan sendiri ya? Iya, buatan sendiri. Enak banget ya. Pantas ada langganannya ya, suka dengan bumbunya ya. Iya. Mantap. Sekali lagi guys, mampir-mampir ke sini nih nyobain rujak buah Pak Sulaiman nih. Ada di depan halte Pomat ya Pak ya? Iya. Pancoran Ruko Holland Bakery dekat BCA. BCA nih di sini mampir-mampir guys. Sekali lagi Pak Sulaiman terima kasih banyak. Iya. Semoga nanti makin berkah, makin dikenal lagi ya. Amin. Makin banyak lagi nih, kali aja orang yang lewat-lewat ini bisa mampir ke Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sulaiman. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.